Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diana Dulufia dengan NIM 240314124 dari program studi S1 Statistika jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang pengantar eksplorasi dan visualisasi data. Apa aja sih yang akan aku bahas? Nah, yang pertama akan aku bahas itu yaitu tentang tipe dan struktur data. Selanjutnya pengertian dan manfaat visualisasi data. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara eksplorasi data dan visualisasi data dalam proses analisis data. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut maka tonton terus video ini ya. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan peningkatan produksi data dalam jumlah yang sangat besar dan beragam. Nah, peningkatan data ini tidak hanya dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh juga sistem komputer, sensor, perangkat pintar, media sosial, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Nah, fenomena ini dikenal sebagai era big data, di mana volume, kecepatan, dan variasi data terus meningkat secara signifikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintah, dan bisnis. Data menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Nah, tanpa proses analisis yang tepat, data yang melimpah justru dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Salah satu tahap penting dalam analisis data adalah eksplorasi data. Nah, selain eksplorasi data ini, visualisasi data juga memegang peran yang sangat penting dalam analisis data modern. Nah, eksplorasi data dan visualisasi data ini bukan hanya sebagai dua proses terpisah, melainkan mereka saling berkaitan dan saling melengkapi. Nah, kenapa begitu? Karena visualisasi sering digunakan sebagai alat utama dalam eksplorasi, sedangkan hasil dari eksplorasi ini menjadi dasar utama untuk merancang visualisasi yang lebih informatif dan terarah untuk konsumen. Nah, keduanya itu bekerja secara iteratif dalam keseluruhan proses analisis data, mulai dari pemahaman awal data sampai penyampaian hasil analisis kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang eksplorasi dan visualisasi data tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tipe dan struktur data. Tipe dan struktur data ini merupakan dasar utama dalam pengolahan dan analisis data. Nah, tipe data berkaitan dengan nilai yang dapat disimpan dalam satu variabel, sedangkan struktur data ini berkaitan dengan cara data diorganisasikan dan disimpan dalam sistem. Nah, dari yang saya tampilkan, tipe data terbagi menjadi dua, yaitu data numerik dan data kategorik. Nah, data numerik adalah data yang berbentuk angka dan dapat digunakan dalam perhitungan matematis. Nah, contohnya itu seperti penjumlahan, pengurangan, dan perhitungan statistik lainnya. Nah, contohnya itu yaitu usia, pendapatan, nilai ujian, dan jumlah produksi. Nah, data numerik ini sering digunakan dalam analisis kuantitatif karena memungkinkan pengukuran dan perbandingan secara langsung. Nah, kalau untuk data kategorik, itu data yang menggambarkan kategori atau kelompok tertentu tanpa menunjukkan nilai numerik yang sebenarnya. Nah, data kategorik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada data nominal dan data ordinal. Nah, data nominal ini yaitu data kategori yang tidak memiliki ukuran. Nah, contohnya itu seperti jenis kelamin, warna, agama, dan lain-lain. Nah, sedangkan data ordinal yaitu data kategori yang memiliki urutan atau tingkatan tertentu. Contohnya tingkat pendidikan, tingkat kepuasan, atau peringkat dalam kompetisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur data. Dalam konteks analisis data, struktur data ini menentukan bagaimana data dapat diakses, diproses, dan dianalisis. Berdasarkan tingkat keteraturan dan format penyusunan, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama kita akan membahas data terstruktur. Data terstruktur ini merupakan data yang disusun dalam format yang rapi dan mengikuti skema tertentu. Biasanya itu dalam bentuk tabel dengan adanya baris dan kolam. Nah, setiap kolam akan mewakili satu variabel, sedangkan setiap baris itu akan mewakili unit observasinya. Nah, dalam analisis data,
data terstruktur sering digunakan sebagai dasar untuk perhitungan statistik, deskriptif, analisis inferensia, serta pemodelan prediktif. Nah, selanjutnya data tidak terstruktur data tidak terstruktur ini merupakan data yang tidak memiliki format atau skema baku yang seperti data terstruktur, sehingga tidak dapat langsung disimpan dalam tabel tradisional. Nah, ini tuh contohnya seperti teks bebas dalam dokumen, email, unggahan media sosial, gambar, ataupun yang lain-lain. Nah, data ini bersifat fleksibel, bervariasi, dan seringkali sulit diolah menggunakan metode analisis tradisional. Nah, dalam analisis data juga, pengolahan data tidak terstruktur ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan media digital dan komunikasi daring. Nah, dengan proses memahami kedua struktur data ini, maka itu akan membantu kita dalam merancang sistem analisis data yang efektif dan efisien. Baik, kita lanjutkan ke visualisasi data. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar visualisasi data, tapi teman-teman tahu apa itu visualisasi data? Nah, visualisasi data merupakan proses menyajikan data dalam bentuk visual, seperti diagram, grafik, peta, ataupun tampilan interaktif lainnya yang dapat membantu kita dalam memahami informasi yang terkandung dalam data tersebut. Nah, visualisasi ini bertujuan untuk mengubah data numerik atau simbolik menjadi bentuk visualisasi yang dapat dipahami dengan tujuan yang dipahami dengan cepat dan mudah oleh indera penglihatan kita. Nah, oleh karena itu disajikan dalam bentuk visual yang akan mempermudah kita. Nah, dalam konteks analisis data, visualisasi ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengeksplorasi distribusi data, mengidentifikasi pola dan tren, membandingkan kelompok data, atau mungkin juga bisa menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang bisa dilihat dan biasanya kita menggunakan data tensors ya. Nah, selanjutnya visualisasi juga membantu mengungkapkan hubungan antar variabel serta mendeteksi anomali-anomali ataupun hal-hal yang mungkin tidak terlihat melalui analisis numerik semata gitu. Nah, selain sebagai alat analisis ini, visualisasi data juga berfungsi sebagai sarana komunikasi hasil analisis kepada pihak lain. Nah, itu tuh seperti kepada pembuat kebijakan, peneliti, ataupun masyarakat umum yang membutuhkan hasil dari data yang dimiliki. Tadi kita udah membahas tentang pengertian dari visualisasi data. Lalu apa aja sih manfaat dari visualisasi data? Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman data secara cepat dan intuitif. Nah, dengan melihat grafik ataupun diagram, nah pengguna dapat langsung mengenali pola dan perbedaan antar kelompok data tanpa harus membaca angka satu persatu. Nah, ini tuh akan menghemat waktu dan mengurangi beban dalam memahami informasi kompleks. Nah, yang kedua yaitu mendukung proses eksplorasi data. Nah, dalam tahap eksplorasi ini, analisis menggunakan visualisasi untuk melihat distribusi variabel, mendeteksi nilai ekstrim, ataupun menemukan data hilang, serta mengidentifikasi hubungan antar variabel. Nah, yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan. Nah, visualisasi ini memungkinkan membuat kebijakan melihat dampak suatu kebijakan ataupun membandingkan alternatif dan mengevaluasi kinerja secara objektif. Nah, untuk manfaat yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi hasil analisis. Nah, hasil analisis data perlu disampaikan kepada audiens yang tidak memiliki latar belakang statistik ataupun teknis seperti kita. Tapi visualisasi ini membantu menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami serta menarik dan informatif bagi khalayak ramai ataupun audiens. Nah, yang kelima yaitu mendukung pemahaman konteks dan narasi data. Nah, dengan visualisasi ini memungkinkan adanya analisis penyusunan karangan seperti cerita berdasarkan data. Nah, lalu dengan hasil ini bakalan adanya informasi tidak hanya yang disajikan secara angka, tetapi juga sebagai narasi yang bermakna dan relevan dalam konteks tertentu. Nah, dengan berbagai manfaat ini tuh visualisasi data menjadi komponen yang penting dalam analisis data. Nah, baik itu tujuan eksplorasi, analisis maupun komunikasi hasil. Nah, dari tadi kan kita udah membahas tentang eksplorasi data, terus juga visualisasi data.
Kenapa sih kita bahas? Pasti ada hubungannya kan? Nah, jadi eksplorasi data dan visualisasi data ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam proses analisis data. Kenapa begitu? Karena eksplorasi data ini merupakan proses awal untuk memahami karakteristik data dan mengidentifikasi masalah serta menemukan pola dan hubungan yang menarik. Nah, dan seperti yang sudah dibahas di pengertian tadi, bahwa visualisasi data ini merupakan alat utama dalam proses eksplorasi data. Nah, tanpa visualisasi, eksplorasi data hanya akan bergantung pada perhitungan numerik yang sulit untuk kita pahami. Nah, begitupun sebaliknya, eksplorasi data ini memberikan hal dasar bagi visualisasi agar lebih terarah dan bermakna. Nah, hasil eksplorasi inilah yang membantu analisis menentukan jenis visualisasi yang sesuai serta memilih variabel yang relevan untuk ditampilkan. Nah, hubungan antara eksplorasi dan visualisasi ini tentunya bersifat berulang dan saling memperkuat karena analisis eksplorasi data membuat visualisasi menginterpretasikan hasil kemudian kembali mengeksplorasi data dengan sudut pandang baru sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam. Itulah yang disebut dia berulang dan saling memperkuat. Nah, selanjutnya dalam keseluruhan proses analisis data ini eksplorasi maupun visualisasi ini berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dan pengambilan keputusan. Nah, ini yang membantu mengubah data menjadi informasi dan informasi ini menjadi pengetahuan yang dapat kita gunakan. Nah, sehingga kita mudah memahami dalam pengambilan keputusan. Nggak kerasa aja nih teman-teman, ternyata dari tadi aku udah ngoceh-ngoceh ngasih materi, ternyata kita udah sampai ke semua pembahasan kita. Nah, akhirnya aku bakalan sampai ke tahap kesimpulan. Nah, apa aja sih yang kita dapat simpulkan? Nah, secara garis besar aku dapat memberikan 4 kesimpulan. Yang pertama, tipe dan struktur data ini merupakan dasar utama dalam pengolahan data. Nah, tipe data ini terdiri atas data numerik dan data kategorik. Sedangkan struktur data ini mencakup data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, untuk kesimpulan kedua yaitu visualisasi data merupakan proses analisis penyajian data dalam bentuk visual untuk membantu memahami informasi, pola, ataupun hubungan antar variabel. Dan untuk kesimpulan ketiga yaitu manfaat visualisasi data meliputi peningkatan pemahaman data, dukungan terhadap eksplorasi, kemudian pengambilan keputusan, peningkatan komunikasi hasil analisis, serta penyusunan narasi data. Dan untuk kesimpulan keempat yaitu eksplorasi data dan visualisasi data ini memiliki hubungan yang saling melengkapi dan bersifat berulang dalam keseluruhan proses analisis data. Nah, mungkin itu aja pembahasan dari video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Nah, sekian aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.